Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kabeling kabel UTB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asnawiyah dengan NIM 2005 1204022, Teknik Informatika 2020B. Di sini yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kabel UTB. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kabel UTB, yang ketiga kelebihan kabel UTB, yang keempat membahas kekurangan kabel UTB, yang kelima yaitu jenis-jenis kabel UTB, dan yang terakhir yaitu komponen untuk membuat kabel LAN dan dari UTB. Yang pertama yaitu kabel UTB. Kabel UTB merupakan singkatan dari Usual Twisted Pair. Sesuai dengan namanya Usual, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan STP, Twisted Pair. Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Masing-masing kabel memiliki kode warna berbeda. Kabel UTB tidak memiliki pelindung interferensi elektromagnetik. Fungsi kabel UTB yang paling banyak digunakan adalah pada jaringan LAN atau Local Area Network. Kemudian fungsi kabel UTB, setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTB, masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu warna jingga, di mana warna ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian putih jingga, di mana ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Yang ketiga yaitu warna hijau, memiliki fungsi sebagai penghantar paket data juga. Kemudian warna putih hijau, warna ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data juga. Yang kelima, warna biru. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kemudian warna putih biru, kabel ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kemudian warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC, dan yang terakhir yaitu fungsi kabel warna putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Nah, kemudian kelebihan kabel UTB. Yang pertama yaitu harganya lebih murah, sehingga banyak digunakan dan diminati di dalam perusahaan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kelebihan yang kedua, kabel UTB ini sangat cocok untuk membangun jaringan komputer indoor atau di dalam ruangan. Yang ketiga, kelebihannya yaitu mudah dipotong dan disambungkan kembali. Selain kelebihan, kabel UTB ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kabel yang dililit tidak dilindungi oleh lapisan, berbeda dengan kabel STP yang dilindungi, sehingga rentan terhadap gangguan elektromagnetik dari luar. Kemudian fleksibilitas yang terbatas dan rawan putus di antara sambungannya. Nah, ini jenis-jenis kabel UTB. Ada 3, yang pertama yaitu kabel straight through. Untuk kabel tipe ini memiliki aturan penyusun yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Biasanya ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalkan antara router dengan switch, komputer dengan hub, dan komputer dengan hub. Kemudian yaitu jenis kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusun yang berbeda,
antara ujung konektor. Tiap crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, atau hub dengan hub. Gambar di samping merupakan susunan dari kabel jenis crossover. Kemudian yang ketiga yaitu jenis kabel rollover, di mana kabel tipe ini memiliki aturan penyusun terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Misalnya seperti gambar di samping, urutan warnanya putih kuning, hijau biru, putih hijau, putih coklat. Sedangkan berarti konektor 2 yaitu kebalikannya dari arah kiri ke kanan, yaitu coklat putih, hijau putih, biru putih, dan kuning putih. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight road, namun tipe kabel ini kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalkan switch dengan printer, kemudian switch dengan proyektor. Di sini juga ada komponen untuk membuat kabel LAN dari UTP. Yang pertama yaitu kabel UTP sendiri, kemudian yang kedua konektor RJ45, yang ketiga RJ45 LAN tester, dan yang terakhir yaitu tang. Dan di sini ada simulator cara memasang kabel UTP. Yang pertama yaitu kupas ujung kabel UTP sekitar 1-2 cm. Kemudian kabel kecil yang sudah di dalamnya bisa dililit, bisa kelihatan. Kemudian 8 kabel itu dipisahkan, kemudian diluruskan dan dirapikan dan diurutkan sesuai dengan keinginan. Dalam prakteknya ini kita membuat tipe strike, di mana susunannya putih kuning, putih biru, putih hijau, dan putih coklat. Setelah kabel lurus, kemudian ambil RJ45 dan kemudian dimasukkan ke dalam 8 pin yang tersedia untuk kabel kecil UTP. Kemudian masukkan 8 kabel UTP tersebut ke dalam RJ45 secara rapi dan pastikan semua kabel masuk ke dalam pinnya masing-masing. Setelah itu mulut tang crimping dan jepit cek RJ45 sampai mengeluarkan suara klik, sehingga simulator ini bisa berhasil. Demikian itu salah satu cara simulator dalam pemasangan kabel UTP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.